Ya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Native Mobile Programming. Masuk week 13 ya, cuma materinya nyambung dengan week 12. Jadi week 12 dan 13 materinya tentang implicit intent. Ya, implicit intent. Kemarin kita sudah nyoba beberapa ya, implicit intent itu bisa dipakai, intent itu bisa dipakai untuk manggil activity, kemudian buka web browser, buka peta, buka kamera, dan sebagainya. Beberapa kita sudah coba kemarin, kita ambil orang ya, daftar kontak, kita ambil daftar kontak dan dimasukkan nomornya di aplikasi kita. Ya, ada dua kemarin, implicit sama eksplisit. Kalau eksplisit kita sudah tentukan yang buka siapa. Kalau yang implisit itu kita biarkan ditangkap oleh beberapa aplikasi, kemudian kita milih aplikasi yang mana begitu. Misalkan sebuah teks gitu ya, kita bisa buka dia di WhatsApp, kita bisa buka dia di semacam note begitu, bisa buka di SMS dan sebagainya. Ya, kemarin kita juga sudah coba untuk membuat beberapa action. Nah, kita juga sudah bikin ada action send, action view, dan sebagainya. Kemudian untuk data-data itu biasa dipakai di extra tag gitu ya. Ada extra apa, penjelasannya ada di websitenya ini, Intents Common. Oke. Ya, kita kemarin sudah membuat tampilan bentuknya begini. Ada nomor, kemudian ada tulisan. Saat desain kita milih ya, pertama milih, kemudian kita juga nyoba ke WhatsApp. Terus kita bikin satu tombol lagi untuk WhatsApp. Satu tombol lagi untuk bikin semacam bikin sendiri begitu ya. Activity for result. Yang pertama kemarin yang kita jalankan kan ini dulu. Ya, teksnya dulu, kemudian dikirim bisa ke mana-mana. Kemudian berikutnya kita ambil nomor kontak. Ya, nomor kontak itu bentuknya seperti semacam tabel. Jadi kita membacanya menggunakan kursor gitu ya. Dibuka, kemudian ngambil kontak. Kemudian ada namanya on activity result. Jadi pembuka untuk kontak ini beda dengan yang tinggal kirim. Di sini kita mengirimkan juga macam identitas. Ya, identitasnya ini bebas. Pokoknya dia membedakan saat nanti menerima kiriman dari intent yang lain. Ya, jadi tempatnya untuk menerima kiriman itu sama, yaitu apa tadi? Intent activity result, get result ya. On activity result. Nah, tempatnya semua di sini. Jadi di sini bisa mendapatkan banyak kembalian dari intent yang pernah kita panggil dengan bentuk yang ini tadi, set activity for result. Ya, setelah activity for result, kita kirim intentnya bersamaan dengan ID-nya. ID ini nanti balik di sini. Ya, balik di sini, nanti semua baliknya di sini, jadi kita akan bikin if di situ. Ya, ada if. Ya, jika select kontak maka ngapain ya. Kemudian itu dibaca, kontaknya dipanggil dengan kursor untuk membaca telepon ya. Nomor teleponnya masuk. Kemudian kita bikin satu lagi untuk mengambil template ya, template. Jadi
Jadi ini bikin sendiri, ini mencoba membuat activity sendiri yang mengimplementasikan result gitu ya, on activity result. Jadi kita kirim dengan parameter identity baru lagi, kemudian ditambahkan di if-nya di situ tadi. Nah, ini bikinnya ya, ini if-nya ditambahkan di situ. Tapi mencoba untuk bikin sendiri latihan ya. Ada latihan untuk membuat semacam ini lagi. Tapi kita coba di beda app. Jadi kita nanti lebih enak buka dua Android Studio. Buka Android Studio. Yang satu semacam sudah ditanam gitu, sudah diinstal. Yang satunya untuk memanggil app yang sudah kita tanam di situ. Begitu. Ya, ini ada latihannya nanti. Tapi sebelumnya kayaknya lebih enak ini ditaruh di belakang gitu ya. Kita masuk ke kamera saja dulu. Ya, ini soalnya latihan biar nanti kalau misalkan nggak selesai, ya nggak selesai bisa dibuat PR begitu. Pendek sih sebenarnya harusnya selesai, cuma biar lebih enak kita masuk kamera dulu. Ya, silahkan dibuka project yang kemarin. Kita akan mencoba plugin kamera dulu, habis itu baru membuat yang ini. Ini kita bikin dua aplikasi yang saling berkomunikasi. Ya, ada dua exercise. Jadi biar exercise-nya sama materi yang ini lebih nyambung begitu. Setelah exercise biasanya kan capek terus pulang gitu ya. Nah, jadi kita balik. Ya, masuk di kamera dulu. Habis mati. Sampai mana tadi? Ya, kita bikin kamera dulu ya. Hari ini kayaknya banyak yang nggak masuk karena ada lomba hackathon. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik deh. Tampilannya dulu kita bikin. Jadi tutorial yang berikutnya tentang kamera intent. Kita akan coba mengakses hardware dari smartphone. Ya, ada tombol tambahan untuk mengakses kamera secara implisit. Ya, meskipun implisit, tapi kalau misalkan pilihannya cuma satu, dia langsung buka. Jadi kayak semacam eksplisit juga. Kemudian nanti setelah diklik di foto begitu, fotonya akan masuk di sebuah image view. Ya, silahkan ditambahkan ini begini, image view-nya. Kemudian ada tombol kamera di sini. Ya, diambil dulu fotonya dari vektor ya kalau misalkan belum ada. Ya, kita tampilkan dulu bentuknya dulu bersama-sama ya.
di main activity image, ditaruh tengah agak besar di situ. Ya, kanan kiri atas bawah, mungkin dikasih jarak gitu ya. Oke, ininya match constraint, ininya juga match constraint. Ya, cuma dikasih jarak agak panjang mungkin yang bawah. Nah, begini ya. Di apa kan tadi? Center crop. Stylenya center crop. Namanya IMG foto. Center crop itu di mana style ini ya? Ini kok style? Bukan. Apa tadi? Segini dulu Pak Bapak. Saya agak lupa. Di mana ya center crop itu? Ada di depan-depan dulu di slide-slide awal. Scale type, Pak. Ah, ya, scale type. Terima kasih. Sip. Terus ditambahkan FIB. Kalau belum ada vektor foto kamera, bentuk kamera, kita tambahkan dulu ya. Ditambahkan di reserve as new image vector asset. Apa namanya, kamera kali ini. Nah, yang ini. Atau yang ini, sama kayaknya. Next, finish. Terus ditaruh FIB di bawah. Ya, ini ditaruh di sini. Kiri kanannya juga. Dah. Oke, kalau sudah di coding ya, ini tinggal naruh saja tadi. Ada image foto, IMG foto, ini FIB, tadi belum di set. FIB foto juga ini. FIB floating
Floating action button. Ya, IMG foto sama FIP foto. Kalau sudah, nah kita kalau mau pakai kamera harus ada ininya, apa namanya, di manifestnya harus ada bisa mengakses kamera, membolehkan mengakses kamera gitu ya. Ini kita kopas saja. Ya, ditaruh di Android Manifest bagian atasnya application. Ya, bagian atasnya application biar membolehkan untuk akses kamera. Untuk API 22 ke atas, ini kalau misalkan bikin projectnya kemarin pakai API 29 plus itu ya. Di saya kayaknya kemarin sedikit kecil aja sih 22. Ya misalkan kalian bikin 29 ke atas, nah, itu harus yang ini. Yang ini kan implicit, semacam implicit ya. Android kamera, nah ini langsung Android permission kamera. Ini ditambahkan juga di khusus API 29. Nah itu. Terus kita akan nanti pakai activity with result gitu kan. Jadi nanti akan mendapatkan kembalian berupa kembalian dari activity lain. Jadi kita kasih semacam identitas lagi. Ya, kasih identitas untuk yang kamera. Ada dua kan, yang satunya untuk kontak. Yang kedua untuk yang template itu ya. Template yang kita bikin sendiri formnya. Yang ketiga untuk kamera. Ya, ditaruh di main activity. Ya, taruh sini. Kalau sudah, ini untuk manggil kameranya. Ya, dibikin fungsi dulu. Kalau yang API 29 plus, nanti harus semacam eksplisit minta izin ke user gitu. Jadi set on click listener membukakan ini. Jadi usernya harus beneran mengizinkan. Untuk aplikasi-aplikasi yang dengan API tinggi itu sudah bentuknya agak beda gitu ya. Kalau yang API rendah itu cukup di mana tadi namanya, cukup di sini saja di manifest. Tapi untuk API yang tinggi, API yang tinggi itu harus secara eksplisit usernya mengokekan gitu. Ya. Jadi agak beda ditambah di sini. Ya. Ini kalau misalkan API 29 ke bawah, langsung take picture saja. Ya. Jadi langsung yang ini. Ya. Kemarin saya API 22, jadi nanti saya langsung pakai yang ini. On click-nya langsung pakai take picture. Gitu ya. Jadi aplikasi yang 29 ke atas ini nanti dia harus memunculkan izin dari user ya untuk handphone baru begitu. Kemudian bisa diperiksa dengan ini on request permission result.
Ya, akan jauh lebih panjang untuk yang API 29 ke atas. Ya. Kita taruh di handle nanti untuk jika sukses habis ambil kamera, dikasih tambahan if, ya, if yang tadi, yang ketiga, if request code sama dengan request image capture. Kemudian diambil ekstranya, dia adalah semacam bitmap gitu. Diambil ekstranya, dijadikan bitmap, bitmapnya dimasukkan ke image foto. Nanti akan masuk ke sini gambarnya. Gitu. Oke ya, kita pakai yang sederhana dulu ya. Kalau yang kemarin biasanya sih nggak terlalu tinggi untuk API yang dibuat. Jadi nanti kita bikin ini. Di sini on kliknya coba langsung ini dulu. Ya. Kalau nggak bisa baru mungkin API-nya ketinggian, baru ditambahkan yang lain-lain. Oke, ini di copy. Taruh di atas boleh, di bawah boleh ya. Ini ada kebanyakan kurung ini. Dihapus saja. Ini kebanyakan kurung. Mana tadi? Ini kebanyakan kurung. Nah. Oke, kalau sudah on kliknya FEB foto on chat on click listener-nya agak bawah ya. FEB foto set on click listener. Nah, ini saya coba dulu yang langsung take picture. Di situ juga coba aja langsung ini. Ya, saya kok yakin lebih banyak yang API-nya kecil-kecil. Ya, kemudian else-nya langsung, jadi ini manggil take picture langsung. Kemudian masuk di else-nya. Nah, ini ya. Tambahkan else di on activity result. Ini kan, ini kalau dari kontak, ini saat dari template. Ya, kita sambung di sini ya. Oke, kita sambung di sini. Sudah, itu saja sebenarnya. Ya, ini nanti kita akan mengambil thumbnail-nya, Mas Ian. Ya, mengambil thumbnail-nya, bukan gambar yang sebenarnya, terus ditaruh di image. Ya, ini sebenarnya masih thumbnail-nya. Untuk yang gambar sebenarnya nanti masih agak panjang. Ya, jadi ini berupa thumbnail atau small size-nya. Untuk yang filenya beneran, nanti kita harus ditaruh di suatu tempat dan sebagainya. Itu nanti ada tambahan tutorialnya di sini. Ya, kita coba dulu ya. Berarti saya buka ini. Mobizen-nya. Saya run. Ya, itu
Ini nanti tempat image-nya ya. Kita klik kamera. Ini foto kursi. Nah, ini dia. Nah, ini kan. Foto ini ya, misalkan ya. Klik. Oke. Nah, masuk di situ. Begitu. API rendah, jadi langsung begitu, cukup mudah. Tinggal kita set apa tadi namanya, permission di manifest. Ya, coba lagi. Mana foto kalian? Kelihatan ya. Oh, ini aja. Nah, itu kan. Udah bisa jadi begitu untuk yang kamera. Ini masih diambil thumbnail saja. Jadi yang selanjutnya agak panjang kalau mau sampai dapat filenya. Ya itu kalau mau agak panjang, ngambil sampai filenya. Save the full size photo. Nah, jadi kita harus ada permission untuk menaruh di external storage sama baca juga. Sama write juga. Oke. Nggak ada. Kalau sukses semua, kita lanjut ke halaman sebelumnya. Ya, halaman sebelumnya ini malah tadi kita tinggal dulu. Kalau yang kemarin kita belajar membuat pemanggilnya, gitu ya, pemanggilnya. Yang ini itu kita belajar juga untuk membuat yang dipanggil, yaitu tentang intent filter. Jadi kita akan membuat app kita itu dia bisa menerima implicit intent. Ya, app kita nanti bisa menerima implicit intent. Misalkan nanti implicit intentnya tentang sesuatu, pilihan untuk di HP-nya itu nanti ada app kita. Ya, jadi kita saat ini malah bukan yang memanggil intent, tapi kita coba membuat sebagai app yang dipanggil oleh intent dari aplikasi lain. Ya, agar activity bisa menghandle intent, kita harus menambahkan setting intent filter. Ya, kita akan membuat app kita bisa menerima action view. Ya, template message activity bisa menghandle intent dengan action view. Ya, caranya cukup mudah. Tambahkan intent filter, ditaruh di template message activity. Di sini. Ini di kopas ya. Ditaruh di message
template message activity ditaruh di di ininya Android manifestnya. Embed message activity di sini. Ya, taruh di sini ya. Di sini ini adalah action view. Action view. Jadi dia bisa menerima intent, explicit intent dengan jenis action view. Kalau nanti misalkan mau pakai action apa yang lain, action pick misalnya, ya kita di sini ditulis .pick gitu. Ini kan ada beberapa macam. Nah itu action pick, action view, ya action define dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini tinggal dijalankan saja, biarkan dia sampai terinstall. Di emulator bisa, di real device bisa. Jadi terinstall saja. Setelah kita jalankan gitu, kan jadi terinstall. Nah itu nanti ditutup begitu. Nah berikutnya nanti kita bikin project baru. Ya, yang lama nggak usah ditutup. Nanti mungkin bentuknya begini, nanti new project, buka 2 begitu. Ya, ini saya run dulu ya, biarkan jalan dulu. Jalan terus kemudian dimatikan gitu saja. Tapi kan dia sudah terinstall. Oke, ini saya matikan. Tapi dia sudah jadi di, kalau di saya itu yang ini week 11 ini. Yang ini. Project saya seharusnya week 12 ya. Keliru, weeknya kecepatan. Jadi yang di sini saya kemarin bikin projectnya ini week 11. Jadi nanti akan ada pilihan ini, nama project ini di saat kita bikin implicit intent untuk dengan action view. Begitu. Oke ya. Jadi ini dibiarkan begini, terinstall. Kemudian kita bikin project baru. New project. Nanti activity saja. Kalau di situ namanya dummy app. Jadi lihat lagi. Dummy app ya. Oke, kalau sudah di finish, ini cukup sederhana. Nah, fokus kita adalah komunikasi antar keduanya. Di aplikasi untuk nyobanya cukup sederhana. Ini ada 2 ya. Week 11 yang sudah terinstall, sama yang ini dummy app. Ya, nanti di dummy app-nya kan secara default ada hello world gitu ya. Ditambahi button, bisa di atasnya hello world atau di bawahnya boleh. Pokoknya button begitu. Namanya juga dummy, jadi nggak terlalu fokus ke tampilan. Kemudian saat on kliknya itu membuat implicit intent dengan action view. Ya, implicit intent dengan action view. Nah, jadi saat ini dijalankan, nanti kan kalau implicit intent, Android akan ngasih pilihan gitu ya, bisa dibuka di apa saja. Nah, nanti salah satunya harusnya adalah aplikasi yang sudah kita tanam tadi,
Kalau di saya week 11 ini. Oke, tambahkan buttonnya dulu. Kalau di sini namanya button info. Nah, taruh bawahnya aja. Button info ya, BTN info. Ya, info. Betul. Oke. On kliknya langsung saja ya, kita pas dari sini. Taruh di on create. Button info set on click listener. Ada intent, di alt enter. Begini saja dulu. Namanya dummy app ya. Terus nanti dijalankan. Nah, nanti kita akan melihat bahwa aplikasi yang sebelumnya tadi ada di pilihan ini. Begitu. Kita jalankan ya. Dan nanti di pilihan saya ini namanya week 11 ya, agak jelek. Nggak apa-apa. Ya, karena projectnya kemarin namanya week 11. Saya jalankan yang dump. Nah, ini hasilnya yang tadi. Ini dipencet. Nah, ini pilihannya ada di sini. Jadi kita tadi membuat ini untuk siap menerima action view. Ya, yang di sini week 11. Ya, saya klik week 11-nya, buka ke apa tadi namanya? Template ya. Karena yang dibuat sebagai penerima tadi kan di sini template message activity. Gitu. Nah, misalkan kita matikan dulu ini. Tuh, ini banyak enggak ininya deh. Banyak enggak nyambungnya. Saya refresh lagi. Misalkan kita ganti menjadi action yang lain gitu ya untuk pemanggilnya. Ini kan action view, saya ganti menjadi action pick misalkan. Ya. Jadi sementara yang tertanam tadi kan sudah kita siapkan action view. Nanti kita lihat apakah dia masih muncul apa enggak. Dijalankan lagi. Ya, ini sudah jalan sih, cuma mau presentnya belum. Bentar. Nah, ini kita klik. Pilihannya
nggak ada ya. Yang tadi ada apa namanya week 11 kalau di saya, sekarang nggak ada ini action peak, jadi pakai action peak ya. Kalau mau ikut action peak, jadi disamakan untuk ininya. Ini action peak yang memanggil. Kalau ini yang tadi satunya mau juga tampil, nah ini juga harus diganti menjadi action peak. Ini coba kita tanam lagi. Ya, diinstal lagi di handphone. Nah ini ya, tapi saya matikan dulu. Matikan. Terus ini dijalankan, tadi action peak ya. Pertama tadi nggak kelihatan. Tetap nggak kelihatan. Tetap nggak kelihatan. Action peak, betul toh. Oh, peaknya peak besar, maaf. Bisa lagi. Peak ini nanti dipakai di latihan, jadi sekalian kita siapkan. Nah, ini yang aplikasi ya ditanam dulu. Oh, ini yang tadi saya klik pilihannya. Nah, ini ada. Ya, karena sama-sama membuat intentnya action peak. Nah, begitu ceritanya. Jadi diklik, masuk ke message. Ya, message peak gitu ya. Nah, selanjutnya ini dicoba diklik. Ini dicoba diklik. Kemudian saat setelah diklik, masuk ke mana tadi? Masuk ke sini. Hello word-nya diganti menjadi tulisan yang kita klik. Nah, itu. Jadi ini dibuka buttonnya, dipilih week 11-nya, dibuka buttonnya, week 11-nya dipilih, kemudian pick salah satu, kan selesai. Nah, nanti tulisannya masuk ke hello world. Ya, itu dulu. Latihan pertama. Ini harusnya dinilai sih, cuma kok nggak lengkap ya orangnya. Saya tak tanya Pak Andri dulu. Kalian kerjakan dulu ya, yang latihan 1. Orangnya banyak yang nggak datang. Ya, jadi diklik, buka pilihannya diklik, masuk ke Hello World. Tuh, untuk latihan satunya. Ya, kita harus pakai start activity for result. Ya, pakai saja identitas apa, begitu kan cuma baru ya, project baru, jadi identitasnya masih hanya 1, tapi dikasih aja sembarang gitu. Terus nanti override, bikin override on activity result, terus ditaruh di Hello World. Ya, taruh di Hello World tulisannya. Ini sebagai dari Pak Ante sebagai nilai cadangan begitu. Jadi nanti dikumpulkan. Bisa enggak ya kalian yang mengerjakannya? Saya kasihin lagi sebentar sedikit. Soalnya yang exercise 2 ini enggak terkait sih sebenarnya. Jadi exercise 1 itu memunculkan ini, kemudian diklik masuk ke situ. Exercise 2 itu ada teks
ada text box, kemudian waktu dikirim ke sini bertambah ke bawahnya, begitu. Di sini nggak ada hintnya, jadi di edit di sini untuk mempersiapkan mendapatkan intent kiriman dari yang button tadi. Terus ditambahkan sebelum loopingnya ini, sebelum pas bikin datanya, pas bikin array-nya, ditambahkan di array tersebut begitu. Nanti kan otomatis tampil di hexagonal view. Jadi tinggal diambil intensnya, kemudian ditaruh begitu. Sebenarnya gampang sih. Cuma beberapa mungkin agak tricky-nya di waktu peak ini ya. Waktu peak itu kan mendapat change activity for result. Itu kan ada semacam apa saya lihatnya, semacam ID untuk datanya. ID untuk datanya itu bisa dilihat contohnya saat di template activity di sini. Ini kan kita ambil nih nilainya. Nah ini get string extra. Nah ini kan harus tahu nama dari string ekstranya. Ya. Nah ini biar aman itu bisa dipakai extra text begitu. Nama apa namanya? Ekstranya extra text. Jadi di bagian template message activity, nah ini jangan template message mestinya. Nanti waktu kirim di mana namanya adapter ya. Nah ini waktu button klik ini jangan template message karena dia merupakan standar apa namanya identity dari kirim-kiriman antar app ya. Kan kemarin kita bikin itu memang khusus pakai komponen objek namanya template message gitu kan, antara adapter dengan ini. Jadi stringnya adalah template, di sini nanti ngirim template, pas waktu mendapatkannya main activity-nya dia juga akses template ini. Jadi stringnya sama template diambil. Mungkin sementara pakai begitu bisa. Jadi di get string extra-nya sementara bisa langsung kalian bikin begini. Template begitu. Sesuai dengan yang di sini. Ya, yang di sini. Sorry. Yang di sini, tapi bukan di sini sebenarnya. Nah, kan sebenarnya kan begini saja bisa. Nah, itu bentuk ini juga dipakai di dalam aplikasi yang ada satu button tadi di sini. Kan nanti di sini kalian punya override on apa activity result. Kemudian di if bentuknya mirip begini. Ya, sementara ininya dikasih template begini saja nggak apa-apa. Pokoknya jalan dulu. Ya. Itu saja sih kayak yang perlu diperhatikan kayaknya untuk yang latihan 1. Ya, karena ini kan harusnya kan apa istilahnya standar gitu ya. Nanti kalau ini sudah jalan, pertama pakai template, kalau sudah jalan diganti menjadi mirip-mirip extra text itu apa namanya? Ada nggak kan kita pakai extra text? Mungkin nggak pernah kita pakai ya. Jadi standar dari data gitu ya, data yang biasa dipakai oleh aplikasi di Android. Jadi ini diklik, dikirim sebagai extra text. Di sini juga diambil sebagai extra text. Ya, tapi itu nanti saja. Sementara
pakai template dulu langsung begini. Ya, ini tricky-nya di sini tadi. Jadi kalian bikin on activity result, saat ambil string extra langsung saja pakai string template di sini. Ya, di sini. Ini kan ada override, kan kopas saja ya. On activity result. Nah, sampai sini deh. Sini. Kita kopas saja semua dulu, nanti dihapus. Ditaruh di sini. Ini kan nggak ada. Mungkin ini namanya juga boleh lah, pakai request select template juga. Ini juga belum ada, kan kita baru satu itu ya. Terus ini tadi namanya, apa tadi namanya di sini? Teksnya, text view. ID-nya cuma text view. Nah, ini text view. Nah, ini begini. Request select template, ini bisa di-copy juga dari yang satunya. Meskipun harusnya bisa beda juga ya. Itu kan khusus dipakai untuk sendiri. Nah, ini bisa juga copy ini. Oke. Jadi saat nerima masuk ke sini, tadi kan karena ngirimnya pakai template ya kita sesuaikan. Cuma harusnya ini kan pengguna kan nggak saling tahu ya. Ini karena kebetulan kita yang bikin aplikasinya ini. Ya, kebetulan kita yang bikin aplikasinya ini menggunakan nama stringnya template begitu. Nama variabel yang bisa diambil. Nah, itu mestinya kalau mau apa namanya standar tadi bisa pakai extra text namanya. Ya, tapi sementara begini dulu nggak apa-apa. Jadi tinggal set activity for result ini ya. Oh, sudah jadi. Ini start activity for result. Terus dikirimi bersamaan dengan ini request select template ini sudah jadi. Bentar ya, gini aja ya. Oh, malah saya buatkan sudah. Apalah. Sekalian saya coba aja deh. Dipilih, lupa WhatsApp, sorry. Diklik buttonnya, dipilih week 11, kalau di saya pilih lagi sibuk jangan ganggu, klik. Nah, itu masuk ke situ. Selesai ternyata exercise-nya. Buttonnya diklik, week 11. Nah, mama minta pulsa, klik. Nah, itu. Nah, mama minta pulsa urgent. Itu week 11 gampang ternyata ya. Hint-nya tadi memang dua ini action pick saya sudah lakukan sebelumnya. Kemudian menggunakan start activity result. Ya, itu template-nya nanti ini diganti aja. Diganti get extra apa namanya? Extra text. Ya, nanti dikumpulkan ya.
Berarti sekarang kita langsung saja. Ini sementara pakai template juga nggak apa-apa sih. Fokus ke week exercise 2 aja. Jadi exercise 1 ternyata sudah kita selesaikan bersama, nanti tinggal dikumpulkan bersamaan dengan exercise 2. Nah, ini nggak usah bareng-bareng, kayaknya gampang. Pak, punya Ya. saya masih error, Pak. Yang mana? Ini. Saya boleh share screen, Pak? Oh ya, bentar. Disable, Pak. Oh ya udah. Ini, Pak. Masih merah ini, Pak. Ini request select template, fun. Kok bisa merah ya? Itu show activity for result itu. Itu kan parameternya start activity for result. Kalau cuma start activity aja satu untuk parameternya. Oh iya, Pak. Mm-mm. Terus yang ini tadi ada diganti-ganti udah, Pak? Yang di week sebelumnya? Enggak ada, belum diganti-ganti. Oh iya, Pak. Jadi kita tadi memanfaatkan template itu tadi. Karena kita mau ganti-ganti Oh doang. iya, Pak. Ini saya coba dulu, Pak. Oke. Saya stop share saja. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya kasihin lagi ya untuk exercise 2, jangan sampai kerjakan bersama-sama lagi. Oke, nomor 2 ini ngirim, saat kirim itu datanya nanti kan di sini ditambahkan, di activity main ditambahkan teks. Misalkan saya taruh teks box di activity main di pemanggilnya. Misalkan saya taruh teks box di atasnya hello world. Kok teks view, edit teks, delete dulu. Plain text. Pak, belum di-share screen, Pak. Iya, maaf. Ya, Pak. Oke, diulangi. Jadi exercise 2 itu dibalik, enggak dibalik juga sih. Tetap yang tadi berlaku, tapi datanya itu, data pilihannya itu bisa nambah dengan yang kita inputkan. Jadi ada tipenya di mana tadi? Tambahkan intent filter, tipe datanya ini nanti ditambahkan di waktu kirim di sini, intent filter. Yang satunya. Nah, di sini intent ditambahkan intent filter ya tadi ya. Type intent filter, tapi itu kayaknya intent type. Nah, ini diisikan namanya teks atau plain. Teks plain. Tuh, di ini yang pertama. Sebuah edit text. Oh, ini belum tadi. Belum saya lihat kan. Sebuah edit text tadi juga sudah saya tambahkan di sini. Ya, ini ditaruh di sini, misalkan di atasnya. Di atasnya hello world gitu ya. Taruh di tengah-tengah misalkan. Biar agak
panjang tulisannya, taruh agak lebar gitu. Nah, nanti saat klik ini, tulisan yang ada di sini, nanti akan ditangkap oleh yang di sini, ditangkap, kemudian dimasukkan di dalamnya yang di sini. Ditangkap di sini, dimasukkan di dalam sini. Jadi pakai get string extra ya. Nanti misalkan ada variabel ditangkap di situ, get intent, get string extra. Nah, ini nama stringnya. Nama stringnya misalkan kasih nama hard coded dulu ya, misalkan hard coded. Ini adalah tambahan begitu. Ini filenya namanya juga tambahan. Nah, jadi waktu dia membuka, nanti diambil ini tambahannya, kemudian ditaruh di sini. Ditaruh sebagai kata-kata tambahan di sini. Tambahan. Oh, string ya, tuh string. Nah, ini. Nah, tambahan ini nanti dikirim saat button tadi diklik. Ya. Ini harusnya nggak begini sih tulisannya, tapi nggak apa-apa deh sebentar. Harusnya apa biasanya? Nggak dijelaskan di sini. Jadi menggunakan extra tag. Oh, ini sudah ditambahkan di extra tag. Berarti di sini itu extra tag ini. Ya nggak sama seperti yang di slide. Pokoknya saya kasih nambahan dulu ya, biar nanti yang penting alurnya dulu. Tambahan, nanti di sana ada kata juga tambahan yang di put string gitu. Ya, nanti ganti extra tag kalau sudah jalan. Sementara pakai tambahan, sama seperti yang tadi, sementara pakai taman template dulu. Ya, kan harusnya kan antara dua aplikasi ini kan nggak saling tahu gitu ya, karena nggak saling tahu nama variabelnya. Nah, harusnya di sini extra text begitu. Tapi karena kita yang bikin, ya kita bisa pakai apapun gitu. Sementara kita pakai nama tambahan itu. Ya, tambahan dimasukkan variabel, kemudian ditaruh di sini, biar nanti akan ikuti looping. Di sisi week 11-nya ini, kalau di saya, week 11 namanya ya, di sisi aplikasi yang dipanggil, saya tanam dulu. Oke, sudah saya tanam. Saya matikan. Ya, nggak usah dilihatkan ya. Pokoknya sudah tertanam. Terus, yang ini saat klik button, ya saat klik button, dia juga ngirim tambahan ini. Intent put extra. Namanya, apa tadi namanya, tambahan gitu ya. Tambahan.
isinya diambil dari, tadi belum dikasih ID. Ini apa namanya? ID-nya di set di sini. TXT tambahan gitu ya. Jadi saat ini diklik, isinya TXT tambahan ikut dikirimkan. TXT tambahan dot text. Kok sudah? Ini sudah, ini juga sudah. Put extra tuh. Iya, sudah jadi. Coba ya. Saya isi misalkan saya klik pilih week 11 itu pilih bawah ada nah ini ya di bagian bawah ini ada tambahannya, saya pick ya masuk sini ya, cuma ini pura-pura saja untuk nyoba action apa tadi namanya filter intent sama coba put extra gitu. Jadi kita teks begini saja. Nah, begini. Ya, berarti kalau hahaha tadi harus ada toString-nya juga berarti ya. Ini toString gitu. Ya, tadi kita nggak coba begini. Ya. Jadi share intent nggak ada masalah. Yang tadi ada masalah adalah kita kurang menambahkan .toString gitu. Loh, sudah selesai juga. Buat agar TPA bisa membaca sudah. Tambahkan extra tag ini yang belum ya, karena tadi kita put ekstranya pakai tambahan. Pakai intent, kemudian tulisannya tambahan begitu. Ya, nggak standar begitu. Silahkan kalau ada yang bermasalah nanti kita perbaiki untuk biar standarnya. Jadi kalau mau standar itu bukan apa tadi namanya tambahan, tapi intent extra tag. Yang di sini juga diganti. Yang di sini tadi juga diganti. Ini diganti, di sini diganti. Gitu. Extra tag. Intent dot extra text. Nah, ini contohnya begitu. Ini extra tag di penerimanya
juga extra tag. Nah, di sini juga ini. Get string extra, intent extra tag gitu. Ya, ini standar. Kalau ada kirim-kiriman sesuatu, kita bisa pakai apa. Nanti dia disediakan help-nya begitu ya. Ada help-nya. Kayak di yang kemarin kita baca kan extra text itu untuk body, misalkan untuk isinya email gitu. Kemudian apa lagi? Di sini kan ada banyak. Ini standarnya di sini. Ekstra-ekstranya. Referrer, paket name, dan sebagainya. Begitu. Termasuk yang tadi pertama tadi saat kita pilih itu juga bisa menggunakan extra tag ini. Saat kita pilih ini put extra ini ya. Nah, ini template message ini harusnya kalau mau standar juga dia menggunakan intent extra tag. Ya, penerimanya juga di tadi kan template ini kan juga nggak standar. Ini juga kita ganti menjadi extra text. Nah, ini sudah standar semua. Saya tanamkan yang baru. Oke, sudah. Saya jalankan juga yang dummy yang baru. Nah, saya jalankan dummy yang baru ya. Ini misalkan di sini tadi hahaha hihi. Oh, enggak refresh sebelah sini. Hilang lagi linknya. Tapi ini jalan. Cuma nggak tampil di sini. Ini mati lagi. Gitu. Ya tetap sama, nggak ada perubahan. Cuma kita sudah menggunakan nama variabel yang standar gitu. Kita ganti nama-nama variabelnya yang template menjadi intent extra tag. Ya. Yang saat kirim juga menggunakan nama extra tag. Saat diterima, extra tag dimasukkan. Extra tag dimasukkan di sini. Ya, ini juga ambilnya extra tag. Saat dikirim balik juga dikasih nama extra tag. Dikirim baliknya pakai template adapter. Ya, saat button kliknya dilakukan di bin view folder. Nah, ini intent extra tag juga.